Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sebenar-benarnya, iman dan takwa yang sesungguhnya, yaitu di dalam kehidupan kita sehari-hari berusaha sekuat-kuatnya melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Iman dan takwa mari kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan selalu berusaha pula dengan sekeras-kerasnya menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Serta mari kita jaga iman dan takwa kita dengan sepenuh kekuatan, sehingga kita istiqomah di dalam berbuat amal-amal soleh. Sehingga dengan amal soleh, dengan amal perbuatan yang bermanfaat, maka iman dan ketakwaan di dalam hati akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita di dunia dan pemimpin kita di akhirat, baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan seluruh sahabatnya dan seluruh umatnya dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan. Dan insyaallah kita bersama seluruh muslimin muslimat yang melaksanakan salat Jumat di siang hari ini, Allah menggolongkan kita semua sebagai umat Rasulullah di dunia wal akhirah. Amin. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercengkrama dengan para sahabat ba'da mengerjakan sholat berjamaah, ada seorang sahabat mengajukan sebuah pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ayyul amali ahabbu ila Allah ya Rasulullah?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu 'ala al-waqtiha." Seorang sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal, yang paling utama, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu bersabda, "As-salatu 'ala waqtiha." Salatlah tepat pada waktunya. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, para tafsir hadis menafsirkan solatlah tepat pada waktunya yang dimaksud adalah menyegerakan melaksanakan solat tatkala kita telah mendengar adzan waktu masuk solat, telah mendengar adzan Jumat, mendengar adzan solat asar, mendengar
azan sholat maghrib, isya dan subuh. As-sholatu 'ala waqtiha. Perintah Rasulullah, sholatlah tepat pada waktunya. Menyegerakan, jangan menunda tatkala sudah memasuki waktu sholat. Kecuali memang alasan untuk menunda sholat itu dibenarkan di dalam syariat, dibenarkan di dalam syariat. Tetapi apabila syariat tidak membenarkan atau alasannya dibuat-buat, maka kita tidak termasuk mengerjakan amalan-amalan yang utama. Maka kerjakanlah amalan-amalan yang utama, amalan yang dicintai oleh Allah, agar kita dicintai oleh Allah. Hadirin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita sudah hidup dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segala urusan, segala permasalahan tentang kesehatan, tentang rumah tangga, tentang bermasyarakat bertetangga, tentang ekonomi, apapun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita dicintai oleh Allah. Maka untuk dicintai oleh Allah, mari kita kerjakan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Pertama yang dicintai oleh Allah, menyegerakan melaksanakan sholat tatkala waktu sholat telah datang. Summa ayya ya Rasulullah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, birrul walidain, berbaktilah engkau kepada orang tuamu. Sabda Rasulullah. Amalan yang dicintai oleh Allah yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Dan dalam hal ini, dalam hadis ini, ahli tafsir menafsirkan yang dimaksud berbakti kepada orang tua ada dua. Yang pertama adalah orang tua biologis kita, orang tua yang telah melahirkan, mendidik, menjaga, merawat dan membesarkan kita, yaitu ibunda dan ayah kita. Tetapi ada orang tua yang dimaksud menurut ahli tafsir hadis, yaitu guru kita. Siapapun orangnya yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, ilmu yang sehingga kita tahu tata cara beribadah kepada Allah, yang mengajarkan kita sholat, yang mengajarkan kita membaca Quran, yang mengajarkan kepada kita pelajaran-pelajaran yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu termasuk orang tua. Maka ini yang dimaksud oleh Rasulullah menurut para tafsir hadis, yang dimaksud orang tua adalah orang tua, kedua orang tua, dan guru yang telah memberikan pelajaran kepada kita. Hormatilah mereka, muliakanlah mereka. Apabila engkau memuliakan gurumu, memuliakan orang tuamu, maka di luar sana engkau akan dimuliakan oleh manusia. Suma ayu hal ya Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian yang ketiga, amalan yang dicintai oleh Allah, amalan yang sangat utama, berjihadlah engkau di jalan Allah dengan jiwa ragamu, dengan harta bendamu, dengan rezekimu, dengan usiamu, dengan hidupmu. Dan itulah yang paling baik bagi dirimu. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang ketiga, sabda Rasulullah yang dicintai oleh Allah, amalan yang ketiga adalah berjuang, berjihad di jalan Allah. Berjuang dengan jiwa dan raga. Jiwa raga maksudnya dengan hidup kita, dengan usia kita, dengan waktu kita. Kita gunakan usia dan waktu kita untuk selalu berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Dengan harta benda, juga harta benda yang dimaksud
rizki yang ada pada diri kita, harta benda yang ada yang Allah amanahkan kepada kita. Karena rizki dan harta benda yang ada pada diri kita bukan milik kita. Meskipun kita mendapatkan dengan cara yang halal, meskipun kita bekerja mencari rezeki dengan keringat, tetapi kita digerakkan oleh Allah, kita disehatkan oleh Allah, kita diberikan pandangan bisa melihat oleh Allah, diberikan nafas oleh Allah, maka rezeki itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Maka rezeki itu adalah amanah, rezeki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita bawa kembali. Wajahiduna fi sabilillah. Kita bawa kembali untuk di jalan Allah, untuk menegakkan agama-agama Allah, untuk menyantuni keluarga kita muslim yang lainnya apabila muslim kita yang lainnya membutuhkan uluran tangan kita untuk berbagi dari sebagian rezeki dan harta kita. Dan itulah yang paling baik bagi dirimu, sabda Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita evaluasi sampai di manakah kita ini di dalam mengerjakan amalan-amalan yang utama, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Apakah kita sudah mengerjakan ketiga-tiganya, ataukah bahkan kita tidak? Alangkah ruginya apabila hidup ini kita tidak dicintai oleh Allah. Maka mari kita bersama fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, agar supaya kita tercermin di dalam kehidupan kita akhlakul karimah, sesuai yang telah dicontohkan oleh pemimpin kita, Nabi kita yang mulia, Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sadar dan menyadari betul bahwa hidup ini adalah sebuah permainan. Hidup ini adalah sebuah panggung sandiwara. Kematian bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi bagi orang yang beriman kepada Allah, kematian justru awal dari kehidupan. Kematian adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Karena setelah mati itu ada kehidupan yang hakiki, ada kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di alam akhirat. Dan semua perbuatan yang kita lakukan di alam dunia ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa beralasan di hadapan Allah. Kita tidak bisa berbohong dan menipu tatkala di alam akhirat ditanya oleh Allah. Tangan kita akan menjadi saksi, kaki kita sendiri akan menjadi saksi, kedua mata, telinga kita, anggota tubuh kita akan menjadi saksi apa saja yang telah kita lakukan. Hadirin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup di alam dunia ini kita jangan asal-asal, jangan hanya mengikuti hawa nafsu dan keinginan, tetapi mari kita pandu hidup kita ini dengan Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah berpesan kepada kita sebagai umatnya, taraktu fikum amrayni la tadillu idza massakum bihima, kitabullah wa sunnatu rasul. Aku tinggalkan kepadamu wahai umatku dua macam perkara, apabila engkau mengikutinya maka engkau akan selamat dunia dan akhirat, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pandu hidup kita ini dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah, sehingga kita akan mendapat keselamatan. Karena itulah jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan selamat dunia sampai akhirat apabila hidup kita ini berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersama yang melaksanakan sholat Jumat di siang hari ini selalu dalam tuntunan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.